Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Tuh kan kita bisa lihat dia empuk dan bersarang. Meski nggak ada teflon tebal juga nggak masalah. Nih cuman pakai teflon Maxim biasa dan semua orang juga banyak yang punya. Tetap bisa menghasilkan martabak manis yang bersarang, empuk, lembut dan nggak gampang gosong. Langkah pertama, masukkan 8 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 120 gram tepung terigu, saya pakai segitiga. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung tapioka atau kanji, fungsinya biar terang bulannya itu nggak sekedar empuk tapi juga kenyal dan lebih kokoh. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula. Aduk sebentar lalu tambahkan 150 ml air. Lanjut kita aduk sampai dia tercampur aja. Kita tambahkan 1 butir telur untuk menghasilkan martabak manis yang empuk dan kulitnya tuh nggak gampang keras. Nah kalau nggak mau ditambahkan telur juga nggak masalah, tinggal airnya ditambah 50 ml. Jadi kalau tanpa telur airnya 200 ml. Nah ini memang saya kocok agak lama, kurang lebih sekitar 5 menitan. Kenapa? Tujuannya agar gluten dalam tepung itu terbentuk terlebih dahulu, jadi nggak hanya sekedar si adonan itu tercampur rata dan gulanya larut. Dengan begitu dia akan mudah ngembang ketika dipanaskan dan bersarang. Lanjut istirahatkan adonan minimal 1 jam dan maksimal kurang lebih sekitar 5 jaman. Nah ini kalau kita udah mau buka adonannya, siapkan 2 sendok makan air, lalu kita campurkan dengan setengah sendok teh baking powder. Kalau pakai baking powder yang double acting bisa cukup pakai 1/4 sendok teh aja. Nah ini salah satu ciri baking powder yang masih aktif, yaitu ketika dia dicampur dengan air akan mengeluarkan busa seperti ini. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue. Aduk rata dan campurkan dengan adonan. Aduk pelan cukup sampai rata aja. Lanjut kita akan beri perasa pandan. Nah kalau teman-teman mau yang polos juga nggak masalah. Satu resep ini jadi 300 ml adonan. Saya akan bagi dua, yaitu yang 200 ml adonan untuk pan ukuran diameter 22 cm dan yang 100 ml untuk pan ukuran diameter 18 cm. Nah mungkin akan pas kalau kita pakai pan ukuran diameter 24 cm. Lanjut panaskan pan, tandanya kalau dipercikin air langsung membentuk bulat kayak gini berarti dia sudah panas. Lalu kita kecilkan apinya menjadi api kecil tapi jangan terlalu kecil. Lalu kita tuang adonannya seperti ini. Penting banget kita perhatikan ukuran besar kecilnya api ya teman-teman, karena kunci di martabak ini adalah di apinya. Kalau terlalu kecil dia nggak akan mengembang, jadinya mateng tapi dia nggak ngembang. Nah itulah yang dinamakan bantet ya. Tapi kalau dia terlalu besar dia akan ngembang tapi jadinya lapisan kulit bawahnya itu gosong. Apalagi kita pakai pan yang tipis seperti ini, maka kita harus benar-benar perhatikan apinya. Nah apinya ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah ini malah cenderung agak sedang tapi nggak terlalu besar juga. Nah ciri-cirinya api kekecilan ialah dalam jangka waktu 20 detik belum muncul satu pun gelembung di pinggiran-pinggiran, itu berarti kekecilan. Nah kita bisa agak sedikit besarkan biar si adonan ini nggak matang duluan. Nah kalau dia matang duluan belum sempat ngembang, nah jadinya nanti bakalan bantet. Sambil kita geser-geserin seperti ini agar panasnya itu merata. Nah perhatikan kalau terbentuk sudah coklat-coklat seperti ini di pinggirannya. Nah itu fungsinya pinggiran salah satunya adalah sebagai indikator kita butuh mengecilkan apinya. Nah kecilkan sedikit lagi apinya, lalu kita taburi dengan gula. Lanjut kita tutup. Sambil kita geser-geser seperti ini biar panasnya itu merata. Ini
ini saya tengok sesekali untuk memastikan bagian bawahnya nggak gosong dan memang ada sebagian yang di atas itu belum meletus atau masih belum matang sempurna. Oke, ini dia sudah matang sempurna, bersarang di semua bagian, artinya panasnya merata, panasnya pas, nggak gosong, tapi bagian atasnya juga matang. Olesin dengan margarin biar gurih, wangi, dan nggak kaku. Lalu tinggal kita kasih topping sesuai selera. Kali ini saya pakai susu keju dan potong sesuai selera. Selanjutnya kita akan bahas beberapa tips and tricks bagaimana caranya bikin martabak manis rumahan dengan teflon yang standar tapi menghasilkan martabak manis yang bersarang, atasnya matang, bawahnya juga nggak gosong. So, jangan lupa tonton hingga akhir. Nah, ini yang terjadi kalau apinya itu terlalu kecil, jadi nggak ada tenaga buat membentuk gelembung. Kalaupun terbentuk gelembung, itu dia nggak sampai meletus seperti ini ya teman-teman. Dan hasil akhirnya bisa dilihat, memang terbentuk rongga di bagian pinggir-pinggirnya, tapi bagian tengahnya itu masih bantet. Nah, kalau ini yang terjadi jika api terlalu besar. Jadi memang terbentuk gelembungnya tuh cepat, tapi belum sampai dia itu meletus dan merata membentuk rongga di semua bagian. Itu bagian pinggirannya sudah terlihat coklat tua. Nah, itu tanda bahwasanya lapisan kulit bawahnya itu sudah agak gosong. Nah, bisa dibayangkan kalau bagian atasnya tuh kita tunggu sampai dia sudah matang sempurna, bisa dipastikan bagian bawahnya lebih gosong lagi. Penting juga menyesuaikan kapasitas adonan dengan diameter pan. Nah, resep yang saya buat tuh sudah pas. Dengan resep itu maka 200 ml-nya itu dipakai untuk pan ukuran 20 cm. Nah, ini yang terjadi jika adonan itu terlalu banyak, padahal panasnya sudah pas, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Tetapi karena adonannya itu terlalu banyak, maka setelah si adonan ini muncul gelembung dan meletus, dia tertutup sama adonan yang selainnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini, nggak terlalu parah juga sebenarnya, masih bisa kemakan. Bawahnya nggak gosong, sebagian berongga, tapi memang karena adonannya terlalu banyak, maka ada sebagian yang itu nggak berongga, yang seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tonton video lezat selainnya di channel Dewi Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.